Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Hari ini kalian akan belajar ya tentang teori peluang yang materinya adalah permutasi dan kombinasi. Yang pertama, itu kalian akan belajar tentang permutasi. Permutasi adalah pemilihan k buah unsur dari n buah unsur dengan memperhatikan urutannya. Ingat ya, jadi urutannya diperhatikan. Jadi apabila AB tidak sama dengan BA. Permutasi dibagi menjadi 3. Pertama, permutasi unsur yang berbeda. 2, permutasi unsur yang sama. Dan yang ketiga adalah permutasi siklis atau permutasi siklik. Nah, sekarang ya, untuk permutasi unsur yang berbeda itu punya rumus. Rumusnya adalah N permutasi K itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Contohnya, yang pertama ya, tentukan nilai dari 7 permutasi 2. Artinya, nilai N-nya ya adalah 7 dan nilai K-nya adalah 2. Berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial. Berarti sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Sama dengan 7-nya dan 5-nya juga nanti kita jabarkan ya sampai ke angka 1. Berarti 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 5 faktorialnya juga seperti itu dijabarkan. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Perhatikan yang di bagian atas, yang pembilang. Yang pembilang itu ada angka 5 sampai 1. Begitu juga dengan yang penyebut ya, yang bagian bawah yaitu 5 sampai 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 1. Berarti yang tertinggal hanyalah yang 7 kali 6. Sedangkan 7 kali 6 itu adalah 42. Contoh 2. Berapa banyaknya susunan yang terdiri dari 4 huruf yang diambil dari huruf-huruf T, O, S, E, R, B, A ya. Nah, bagaimana kita menghitung N-nya? N-nya itu diambil dari huruf-huruf yang tersedia. Nah, kita jumlahkan. Ada berapa? T, O, S, E, R, B, A. Oh, ternyata ada 7. Berarti ya, N-nya adalah 7. Sedangkan K-nya itu adalah 4. Ya, karena yang jadi soal adalah susunan yang terdiri dari 4 huruf. Berarti K-nya adalah 4. Nilainya adalah 7 permutasi 4 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. Sehingga 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti karena 3 faktorial di bagian pembilang sama dengan 3 faktorial di bagian penyebut, berarti yang tersisa hanya yang 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ya, hasilnya adalah 840. Berikutnya adalah permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama mempunyai rumus P sama dengan N faktorial dibagi A faktorial kali B faktorial ya. Contoh pertama yaitu carilah banyaknya permutasi 5 objek yang memuat 3 objek ya. Berarti P sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Karena 3 faktorialnya sama ya, itu berarti hasilnya adalah tinggal 5 dikali 4. Itu sama dengan 20. Contoh yang kedua. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dari kata matematika? Nah, seperti pada permutasi yang pertama ya, bahwa matematika itu apabila dijumlahkan ya, ada berapa jumlah hurufnya? Ternyata ya ada 10.
berarti N-nya adalah 10. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan untuk yang penyebut. Itu kan di rumus ada A faktorial kali B faktorial. Nah, itu diperolehnya adalah dari ada berapa jumlah huruf M pada kata matematika. Nah, jumlah huruf M pada kata matematika itu ternyata ada 2. Nah, berarti ya kita tulis 2 faktorial. Kemudian, ada berapa huruf A pada kata matematika? Ada 3. Kita tulis ya, 3 faktorial. Begitu pula dengan huruf T. Ya, ada berapa? Ada 2. Oh, ada 2, kita tulis 2. Sedangkan E ya dan I itu ada 1. Tidak perlu kita tulis. Ya, jadi kalau angkanya 1 tidak perlu ditulis ya. Sekarang kita lanjutkan, lihat yang pembilangnya. Pembilangnya itu kan ada 10 faktorial ya. Kita jabarkan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang bagian bawahnya ya, itu 2 faktorial adalah 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Begitu pula dengan 2 faktorialnya lagi, 2 kali 1. Sekarang kita bagikan bagian pembilang dengan penyebut. 2 kali 1 di bagian atas sama dengan 2 kali 1 di bagian bawah ya. Bisa dicoret, hasilnya adalah 1. Kemudian 3 ya. Angka 3 di atas sama dengan angka 3 di bawah, bisa dicoret. Kemudian sisa 2 kali 1 kali 2 kali 1. Kita lihat 2 kali 1 2. Kalikan lagi dengan 2 kali 1, berarti 4. Berarti yang angka 4 di atas bisa dicoret ya. Dicoret, hasilnya adalah 1. Nah, tinggal yang tersisa adalah dari angka 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya, dibagi 1. Berapa hasilnya? 151.200. Untuk permutasi yang ketiga yaitu permutasi siklik. Permutasi siklik adalah permutasi yang objeknya berbentuk lingkaran. Ya, rumusnya P permutasi sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Ya, contoh, dari 6 orang peserta konferensi yang menempati kursi pada meja bundar, berapa macam posisi duduk yang dapat terjadi? Lihat kata kuncinya ya, yaitu meja bundar. Nah, dari kata kunci tersebut kalian bisa tahu bahwa permutasi yang ada di sini adalah permutasi siklik. Nah, sekarang kita cari jawabnya. Objeknya itu adalah 6 orang peserta, berarti N-nya adalah 6. Sehingga nilai permutasinya itu adalah 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Ya, kita jabarkan ya, karena 5-nya merupakan 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, sama dengan 120. Contoh yang kedua. Dari 8 orang karang taruna di mana terdapat Alif, Arya, dan Adlan di dalamnya. Nah, mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan yang terjadi jika yang A, semua anggota bebas untuk memilih tempat duduk. Yang B, Alif, Arya, Adlan harus duduk berdampingan. Yang C, Alif, Arya, dan Adlan tidak boleh duduk berdampingan. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Kalian perhatikan untuk soal yang pertama, yang A. Yang A itu adalah semua orang duduk bebas, ya. Boleh duduk secara bebas. Berarti dari 8 orang itu ya, N-nya adalah 8 ya, sehingga nilai permutasinya adalah 8 dikurangi 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sehingga didapatkan 5040. Yang B, bagaimana jika ketiga orang tersebut harus duduk secara berdampingan?
Nah, jika duduk secara berdampingan, berarti ketiga tersebut dianggap sebagai satu objek. Ya, berarti dari 8 orang itu, ya, 8 orang, karena ini tiganya dianggap satu, berarti tinggal 6, ya, 6 objek. Tinggal 6 objek, sehingga nilai permutasinya itu adalah 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial, ya. Berarti nilainya menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, namun ya, ketiga orang tersebut dapat bertukar tempat. Yang ketiga tadi ya, yang Alif, Arya, Adan itu bisa bertukar tempat sebanyak 3 faktorial. Ya, berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ya. Maka permutasi sikliknya adalah 120 dikali 6 sama dengan 720. Nah, soal yang C itu bagaimana dengan apabila ketiga orang tersebut tidak boleh duduk secara berdampingan? Maka permutasinya adalah yang pertama tadi ya, 5040 ya, dari 8 orang dikurangi dengan apabila ketiganya duduk berdampingan, yaitu 720. Berarti 5040 dikurangi 720, hasilnya adalah 4320. Nah, materi yang kedua ya, hari ini adalah kombinasi. Kombinasi itu adalah kejadian-kejadian yang urutannya tidak menjadi masalah. Jadi, kalau pada permutasi tadi ya, urutannya harus sesuai, harus sama ya. Maka apabila AB itu tidak sama dengan BA. Nah, untuk kombinasi ini kebaliknya. Apabila AB sama dengan BA. Ya, ini kombinasi. Rumus kombinasi itu adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Contohnya, 12 kombinasi 3 itu sama dengan ya, 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 yaitu 9 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 12 faktorial itu kita jabarkan ya, karena yang bagian penyebutnya itu ada angka 9 faktorial, kita samakan yang bagian pembilang sehingga sama dengan 9 yang di bawah ya, 9 faktorial di bawah. Berarti 12 kali 10 kali 11 ya, harusnya mas 12 kali 11 kali 10 ya, kali 9 faktorial dibagi dengan 9 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 9 faktorial dibagi 9 faktorial nilainya 1, sehingga ya nilainya menjadi 12 kali 10 kali 11 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 ya, sama dengan 220. Ini adalah contoh yang kedua dari kombinasi. Perhatikan ya. Di dalam suatu kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak tersebut diambil 5 bola. Berapa cara memperoleh kelima bola tersebut jika terdiri dari 3 bola merah dan 2 bola putih? Ya, untuk mencari penyelesaiannya, kalian perhatikan dulu. Ada berapa bola merah yang tersedia? Ada 5. Berarti nanti 5 dan 3 yang hubungannya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan ya, itu adalah 3 bola merah. Berarti 5 kombinasi 3. Yang kedua, ada berapa yang tersedia bagi bola putih? Ada 4. Gitu kan ya, ada 4. Dan berapa yang harus diambil? 2. Berarti 4 kombinasi 2 ya. Nah, untuk mencari kombinasinya itu adalah perkalian antara bola merah dengan bola putih. Berarti 5 kombinasi 3 dikali dengan 4 kombinasi 2, sehingga 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial ya.
Kemudian yang bola putihnya yaitu 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 yaitu 2 faktorial kali 3 faktorial. Yang bola putihnya 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorialnya kita jabarkan sampai 3 ya, karena di bagian bawahnya tuh ya, itu ada 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3. Sedangkan yang bawah itu 2 faktorial yaitu 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1. Berarti 5 kali 4 20. 20 dibagi 2 yaitu 10. Nah, sekarang untuk yang bola putih yaitu kita jabarkan sampai menjadi 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial. Yang bawah ya, itu 4 dikurangi 2 yaitu 2 faktorial. Berarti artinya 2 kali 1 kali 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial nilainya 1. Berarti 4 kali 3 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. Berarti bola merah dikali bola putih yaitu 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, contoh yang ketiga. Dari 12 orang Karang Taruna akan dipilih 3 orang sebagai petugas ronda. Ada berapa susunan petugas ronda yang dapat dibentuk? Perhatikan ya. Objeknya tidak punya status atau jabatannya tidak disebutkan, ya. Apabila jabatannya disebutkan, misalnya sebagai ketua, wakil, dan bendahara, maka penyelesaiannya harus digunakan menggunakan permutasi. Sedangkan pada soal ini tidak disebutkan jabatannya atau statusnya, maka penyelesaiannya akan menggunakan kombinasi. Berarti 12 ya, dari 12 orang berarti 12 N-nya, kombinasi akan dipilih 3, berarti 12 kombinasi 3 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. 12 dikurangi 3 faktorial yaitu 9 faktorial, sehingga ya untuk bagian pembilang kita jabarkan sampai dengan 9 faktorial ya. Jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 9 faktorial dibagi 9 faktorial itu 1. Berarti yang bagian atas ya, untuk bagian pembilang itu tinggal 12 kali 11 kali 10. Yang bagian bawah itu tinggal 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 220. Nah, ini ya, yang berikut ini adalah latihan soal ya untuk kalian kerjakan. Latihan soal ini terdiri dari soal-soal untuk permutasi dan soal untuk kombinasi. Ya, kalian bisa kerjakan, dan sesudah dikerjakan seperti biasa ya, difotokan, kemudian dikirimkan ke ibu, bisa melalui Classroom ya. Dahulukan menggunakan Classroom dulu ya. Classroom, apabila tidak bisa misalnya kalian memasukkan di Classroom, baru kemudian bisa secara japri ya lewat WA ke ibu. Demikianlah materi permutasi dan kombinasi pada hari ini ya. Apabila kalian masih belum mengerti ya, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung nanti ditanyakan ke ibu ya. Sekian materi dari ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.